Salam jumpa sahabat M2TV dimanapun Anda berada. Kembali kami hadir untuk mengulas isu-isu menarik yang lagi viral di media cetak maupun media sosial. Tetapi sebelumnya tak ketinggalan, saya akan menyapa para mantan tim sukses gubernur, bupati, dan wali kota, juga para mantan tim sukses legislatif tahun 2019. Bagaimana kabar kalian? Apakah ada yang sudah sukses? Kalau belum sukses, saya ingin mengingatkan bahwa suksesmu tergantung daripada doa dan kerja kerasmu. Jangan pernah mengharap kesuksesan daripada orang lain. Kalaupun ada pihak ketiga yang membantumu, cuman sekedar membantu, tetapi yang sesungguhnya, jika Anda ingin berhasil, berusahalah sendiri dengan doa dan kerja kerasmu. Dan perlu lagi kami ingatkan, sebentar juga Anda akan menjadi tim sukses. Anda akan dicari oleh calon bupati, calon gubernur, calon wali kota untuk menjadi tim sukses mereka. Tapi ingat, jangan sampai tergoda dengan nasi bungkus dan uang recehan. Iman Anda luntur, lalu dari tahun ke tahun Anda akan tetap menjadi tim sukses yang tidak sukses-sukses. Kali ini kami akan mengulas tentang Bawaslu, Anies Baswedan dan Partai Nasdem lakukan pelanggaran. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten M2TV, biar kami akan tetap eksis untuk mengulas isu-isu menarik dan tentu akan menghebohkan. Ketika partai politik peserta pemilu tahun 2024 baru saja ditetapkan, dinamika demokrasi di Indonesia sudah semakin panas. Walaupun masih dalam koridor untuk dan atas nama negara demokrasi, tetapi sepertinya akan muncul hal-hal yang akan sulit diatasi. Demokrasi dan kebebasan berekspresi adalah modal setiap warga negara untuk melakukan apa saja di negeri ini. Apalagi pasal 28 Konstitusi Negara Republik Indonesia memberikan jaminan penuh kebebasan yang luas bagi setiap warga negara untuk mengemukakan pendapatnya. Profesor Franciano berpendapat, demokrasi yang bukan negara hukum itu bukan demokrasi. Arti sesungguhnya demokrasi merupakan cara yang paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum. Dengan pendapat ini maka dapat dikatakan, sistem demokrasi adalah cara yang sangat tepat untuk mengontrol jalannya negara hukum. Tetapi demokrasi tanpa hukum akan menimbulkan kebebasan tanpa syarat. Berbagai organisasi melaporkan kegiatan Anies Baswedan dan Partai Nasdem ke Bawaslu dalam dugaan curi star kampanye. Lalu muncul berbagai pendapat dari para pendukung atau pro Anies Baswedan dan kelompok yang kontra terhadap Anies Baswedan. Bagi kelompok yang pro terhadap Anies Baswedan, dengan enteng mereka berpendapat Anies Baswedan tidak pernah melakukan pelanggaran pemilu. Mereka beralasan Anies belum ditetapkan sebagai calon presiden oleh KPU. Lagi pula ketentuan peraturan tentang waktu kampanye juga belum ada. Jika kita melihat jawaban dari kelompok yang pro terhadap Anies Baswedan, rasa-rasanya cukup masuk di akal bahwa benar Anies Baswedan belum ditetapkan sebagai salah seorang kandidat calon presiden tahun 2024 oleh KPU. Dan sangat benar belum ada ketentuan peraturan yang mengatur jadwal pemilu, apalagi jadwal kampanye.
dan menanggapi laporan yang dilakukan oleh kelompok kontra atau tidak mendukung figur Anies Baswedan, dengan enteng Anies mengatakan, "Saya memiliki kebebasan dalam negara demokrasi untuk menyampaikan pendapat dan tidak ada kesalahan yang saya lakukan." Lalu apakah tidak ada kesalahan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh Anies Baswedan maupun Partai Nasdem? Dan bagaimana tanggapan Bawaslu setelah menerima laporan-laporan yang datang dari berbagai organis masyarakat ini? Dalam hal ini, Bawaslu sebagai lembaga ad hoc yang memiliki tugas mengawasi jalannya pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 nanti, menjelaskan bahwa secara hukum Anies Baswedan dan Partai Nasdem tidak melakukan pelanggaran hukum ataupun peraturan tentang pemilu. Tetapi menurut Bawaslu, Anies Baswedan dan Partai Nasdem telah melakukan pelanggaran etika. Bagi orang awam, pelanggaran etika adalah biasa, tetapi bagi orang-orang intelektual dan kaum terpelajar, bahkan pelanggaran etika itu lebih busuk daripada pelanggaran hukum. Pertanyaannya, mengapa demikian? Menurut Wikipedia, etika adalah konsep penilaian kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan tradisi yang dimiliki individu atau kelompok tertentu. Lebih dalam lagi, jika kita membahas etika dari cabang ilmu filsafat moral, Immanuel Kant, seorang filsuf modern, berpendapat, setinggi-tinggi bintang di langit, masih lebih tinggi moral di dalam dada manusia. Immanuel Kant juga berpendapat, perbedaan antara manusia dengan binatang adalah binatang tidak bermoral dan manusia memiliki moral. Etika seringkali disamakan dengan moral. Perbedaannya, etika itu tentang sikap manusia dalam hubungan sosial pergaulan, sedangkan moral itu tentang satu penilaian baik buruk dan hal-hal mendasar tentang nilai kemanusiaan. Jika Bawaslu berpendapat bahwa Anies Baswedan melakukan pelanggaran etika atau etik dalam membangun dukungan politik, maka sudah sangat jelas ada yang kurang dari kepribadian seorang Anies Baswedan maupun Partai Nasdem. Seyogyanya Anies Baswedan sebagai seorang intelektual sejati memiliki standar moral sendiri sebelum mengambil langkah-langkah untuk mencari dukungan politik. Pelanggaran etika itu tidak mendapat hukuman ataupun sanksi daripada negara, karena memang tidak terikat, tidak tertulis, dan tidak memiliki sanksi. Misalkan saja, sebagai seorang yang muda, saya harus menghormati orang yang lebih tua. Standar etikanya demikian adanya. Hal ini tidak tertulis, tetapi secara nurani tertanam dalam jiwa dan sanubari untuk dijalankan. Bagaimana kalau di tempat keramaian saya misalkan memukul atau menghajar seorang kakek tua sekeras-kerasnya, lalu menariknya dan memaki-makinya di depan umum? Berkemungkinan para pengunjung pasar, para pedagang yang melihat tindakan saya itu beramai-ramai akan mengejar saya dan menghajar saya. Memang etikanya begitu, bahwa jika kita melakukan sesuatu di tempat umum dan tidak masuk dalam nalar daripada orang-orang yang melihat apapun perbuatan kita, dan menurut mereka tidak sesuai dengan etika dan kebiasaan sebagai orang timur, maka mereka akan mengambil langkah-langkah yang lebih cepat untuk menghalangi apapun perbuatan kita. Begitulah yang dinamakan dengan pelanggaran etika
di tengah-tengah. Lalu ketika etika itu tentang sikap baik seseorang dalam membangun hubungan sosial dan pergaulan sehari-hari, mengapa Anies Baswedan tidak memiliki pertimbangan bagaimana tanggapan partai lain jika saya mengumpulkan orang beramai-ramai di lapangan lalu menyuruh mereka memilih saya dan pilih Partai Nasdem? Sebagai orang berpendidikan, saya sudah tahu ini merupakan pelanggaran kampanye. Dan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari apa yang dinamakan kampanye. Masih bisakah hati nurani saya membohongi diri saya sendiri dengan 1000 alasan dan memutar balik kata bahwa ini bukan kampanye? Begitupun demikian Partai Nasdem yang hadir untuk membawa satu pembaharuan sistem. Faktanya, pembaharuan yang ingin disampaikan harus dengan cara-cara melompat etika dalam kehidupan bermasyarakat, berpartai dan berpolitik pada tingkat nasional, sehingga terkesan nafsu telah melampaui kemampuan atau tenaga. Jika Immanuel Kant berpendapat bahwa perbedaan manusia dengan binatang tentang moral, binatang tidak memiliki moral dan manusia memiliki moral. Yang ada dalam tubuh binatang hanyalah keinginan atau nafsu. Jika manusia terlalu bernafsu, maka mereka bisa disamakan dengan pig atau binatang. Akan naif bagi kita samakan manusia dengan binatang. Tetapi tidak sedikit kita harus melihat kenyataan bahwa karena nafsu kekuasaan, manusia bisa melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Hal inilah yang sedang terjadi dengan cara-cara yang dimainkan oleh beberapa partai politik dan orang-orang yang sangat bernafsu untuk memperoleh kekuasaan tanpa melihat etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika partai-partai lain sedang santai dan melakukan konsolidasi internal, Partai Nasdem dan Anies Baswedan sudah tancap gas full untuk sosialisasi calon presidennya. Hukuman yang akan ditanggung oleh Anies Baswedan dan Partai Nasdem jika publik menilai keduanya sudah gila kekuasaan alias gelo.